Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mustita Ayu Launa dengan NPM 022724 mahasiswa Unhair Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya program studi akuntansi. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu fenomena paling menarik dalam lanskap ekonomi nasional. Dalam 2 dekade terakhir, industri ini tumbuh dari sektor yang berskala kecil dan dipandang sebagai alternatif menjadi salah satu komponen strategis dalam sistem keuangan nasional. Perkembangan tersebut tidak hanya didorong oleh demografi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tetapi juga oleh perubahan pandangan masyarakat terhadap konsep ekonomi yang berlandaskan nilai moral, etika, serta keberlanjutan di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, mulai dari fluktuasi pasar keuangan internasional, transformasi digital, hingga instabilitas geopolitik. Perbankan syariah menghadirkan model keuangan yang lebih stabil, transparan, dan berorientasi pada keadilan. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa perkembangan tersebut tidaklah mulus. Tantangan yang dihadapi cukup berlapis, mulai dari masalah literasi, kelemahan struktur kelembagaan, keterbatasan inovasi teknologi, hingga kompetisi ketat dari perbankan konvensional. Meski demikian, peluang yang tersedia juga sangat besar, terutama jika industri ini mampu memanfaatkan momentum digitalisasi, integrasi kebijakan pemerintah, serta meningkatnya preferensi masyarakat terhadap produk-produk halal dan investasi etis. Maka, pembahasan mengenai tantangan dan peluang ini menjadi sangat penting, tidak hanya bagi akademisi dan mahasiswa, tetapi juga bagi regulator, pelaku industri, dan masyarakat luas. Tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia yaitu yang pertama, tantangan literasi dan edukasi publik. Salah satu tantangan terbesar dalam perkembangan perbankan syariah adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang mengenal istilah bank syariah tetapi tidak memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional. Misalnya, masih banyak nasabah yang beranggapan bahwa bagi hasil hanyalah bunga yang diganti istilahnya. Padahal konsep bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah melibatkan pembagian keuntungan real berdasarkan kinerja usaha. Sementara bunga atau interest bersifat tetap tanpa bergantung pada performa ekonomi. Ketidakpahaman tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga di kalangan pelaku usaha kecil dan mikro. Contoh konkret dapat dilihat dari UMKM tradisional seperti penjual makanan kecil, toko kelontong, atau pengrajin rumahan. Ketika pihak bank menawarkan pembiayaan mudharabah atau ijarah, mereka seringkali menolak karena merasa produk konvensional lebih mudah dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai prinsip syariah belum merata. Bahkan dalam lingkungan akademik sekalipun, pemahaman mengenai instrumen syariah masih sangat terbatas. Banyak mahasiswa ekonomi yang memahami konsep profit loss sharing secara teoritis tetapi tidak mengetahui bahwa
implementasinya dalam praktik pembiayaan UMKM di bank-bank syariah. Karena itulah, literasi menjadi tantangan fundamental yang berdampak pada rendahnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Kemudian tantangan regulasi dan struktur kelembagaan. Perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan struktural terkait regulasi yang terus berkembang. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah menjadi tonggak penting, implementasinya membutuhkan adaptasi yang tidak sederhana. Kebijakan OJK mengenai spin-off unit usaha syariah atau UUS menjadi Bank Umum Syariah. Misalnya, kewajiban spin-off sebelum 2023 menimbulkan tekanan bagi beberapa bank konvensional yang memiliki basis nasabah syariah belum cukup besar. Salah satu contoh nyata terjadi pada beberapa BPD yang memiliki unit syariah, namun jumlah asetnya belum mencapai ambang batas untuk menjadi bank syariah mandiri. Ketika dipaksa melakukan spin-off, risiko finansial meningkat karena mereka harus mendirikan institusi baru yang memerlukan modal besar, infrastruktur baru, serta sumber daya manusia tambahan. Di sisi lain, jika tidak melakukan spin-off unit syariah, mereka tidak bisa berkembang optimal. Selain itu, adanya ketidaksinkronan peraturan antara aspek syariah dan aspek perbankan konvensional menimbulkan ambiguitas. Misalnya dalam aturan akuntansi PSAK syariah, pengakuan pendapatan bagi hasil masyarakat hasil usaha yang real. Namun dalam operasional bank terdapat tuntutan untuk menjaga pendapatan stabil demi kesehatan finansial. Ketegangan seperti ini menurut regulasi yang lebih rinci dan komprehensif. Kemudian tantangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan komponen paling krusial dalam industri keuangan syariah. Tantangannya bukan hanya kurangnya tenaga kerja, melainkan kurangnya tenaga kerja yang benar-benar memahami ilmu ekonomi syariah sekaligus kompetensi teknis perbankan modern. Banyak lulusan perbankan konvensional yang kemudian dipindah ke unit syariah, tetapi tidak dibekali pemahaman fikih muamalah secara memadai. Sebaliknya, lulusan perguruan tinggi Islam yang menguasai fikih muamalah seringkali tidak siap menghadapi dinamika perbankan digital. Contohnya, dalam pembiayaan masyarakat tanakisah atau MMQ, pegawai harus memahami aspek akad syariah sekaligus cara menghitung porsi kepemilikan aset yang menurun. Banyak pegawai yang baru kesulitan menjelaskan skema tersebut kepada nasabah, sehingga konsumen akhirnya memilih produk murabahah karena lebih sederhana dan menyerupai kredit konvensional. Keterbatasan sumber daya manusia seperti ini berkontribusi pada stagnasi inovasi produk syariah. Kemudian tantangan teknologi dan digitalisasi. Industri keuangan dunia sedang bergerak menuju ekosistem digital, namun bank syariah masih tertinggal dalam hal inovasi teknologi jika dibandingkan dengan bank konvensional besar. Misalnya, aplikasi mobile banking bank syariah umumnya terbatas pada fitur dasar seperti transfer dan pembayaran, sementara bank konvensional sudah memasuki ekosistem open banking, integrasi e-commerce, bahkan layanan investasi digital yang terintegrasi. Contohnya terlihat pada layanan digital onboarding untuk pembukaan rekening
Sebagian bank konvensional telah mampu membuka rekening dalam 5 menit hanya dengan verifikasi wajah, sementara beberapa bank syariah masih memerlukan kunjungan ke kantor cabang. Keterbatasan teknologi ini membuat bank syariah kehilangan segmen pasar anak muda yang lebih menyukai layanan cepat, praktis, dan serba digital. Di sisi lain, tantangan digitalisasi juga muncul dari aspek keamanan data. Industri syariah harus mampu memastikan bahwa transaksi digital tetap mengikuti prinsip syariah. Misalnya dalam penggunaan smart kontrak pada pembiayaan, atau memastikan bahwa algoritma tidak memunculkan unsur berharap dalam transaksi otomasi. Kemudian tantangan skala ekonomi dan efisiensi operasional. Jika dibandingkan dengan bank konvensional, aset bank syariah masih relatif kecil. Ukuran ini mempengaruhi kemampuan mereka dalam memberikan harga kompetitif, menyediakan fasilitas lengkap, dan menanggung risiko. Sebagai ilustrasi, biaya dana atau COF bank syariah sering lebih tinggi karena keterbatasan sumber daya murah atau low cost fund seperti giro dan tabungan. Akibatnya margin pembiayaan menjadi lebih mahal dibandingkan kredit konvensional. Contohnya dapat dilihat pada pembiayaan rumah. Banyak nasabah memilih KPR konvensional karena angsurannya lebih murah dibandingkan KPR syariah berbasis murabaha. Meskipun secara prinsip KPR syariah lebih aman karena berbasis jual beli dan tidak terpengaruh suku bunga acuan. Struktur biaya operasional bank syariah membuat margin keuntungan menjadi lebih besar. Selain itu, 10% saja, industri ini dapat tumbuh puluhan kali lipat. Contoh paling sederhana adalah industri halal, lifestyle seperti pariwisata halal, makanan halal, fashion muslim, dan pendidikan Islam yang terus berkembang. Semua sektor tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan syariah. Sebagai contoh, fenomena meningkatnya brand fashion muslim seperti Zoya, Rabbani Hijab, dan Elzata membuka peluang besar untuk pembiayaan rantai pasok atau supply chain financing syariah. Merek-merek tersebut memiliki ribuan jaringan reseller dan agen yang semuanya membutuhkan modal usaha. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan musyarakah atau mudharabah untuk memperkuat ketahanan bisnis. Kemudian momentum digitalisasi dan fintech syariah. Digitalisasi adalah peluang besar bagi industri syariah untuk melakukan lompatan atau leapfrog. Keberadaan fintech syariah seperti investor syariah amanah dan alami telah membuktikan bahwa teknologi mampu mempercepat akses pembiayaan halal dengan biaya lebih efisien. Fintech syariah yang berbasis peer-to-peer atau P2P financing dapat menjangkau segmen UMKM yang sulit dijangkau oleh bank. Misalnya, seorang pengusaha keripik pisang di Lampung dapat memperoleh pembiayaan modal kerja melalui platform P2P syariah dalam waktu 3-7 hari tanpa harus datang ke kantor bank. Sistem verifikasi digital memungkinkan penyaluran dana yang lebih cepat dan murah. Peluang ini bisa dimanfaatkan bank syariah sebagai mitra strategis fintech sehingga ekosistem keuangan syariah menjadi lebih luas. Kemudian peluang investasi dan instrumen pasar modal syariah.
Indonesia memiliki salah satu pasar modal syariah terbesar di dunia dengan produk seperti sukuk negara atau SBSN, reksadana syariah, dan saham syariah yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Index. Sukuk negara selalu mengalami kelebihan permintaan atau supply bid, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap investasi halal sangat besar. Sebagai contoh, pada penerbitan sukuk retail SR 019, pemerintah berhasil menarik investasi lebih dari 30 triliun dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pasar syariah bukan hanya alternatif tetapi mampu menjadi instrumen pergerakan pembiayaan pembangunan nasional. Kemudian peluang integrasi ekosistem halal nasional. Peluang besar lainnya muncul dari integrasi industri halal nasional. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS mendorong terbentuknya ekosistem halal yang terintegrasi, mencakup sektor makanan halal, obat halal, kosmetik halal, pariwisata halal, dan fashion halal. Setiap sektor tersebut membutuhkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya, industri pariwisata halal di Lombok membutuhkan investasi pengembangan hotel, restoran halal, pusat wisata syariah, hingga transportasi wisata. Bank syariah dapat masuk melalui pembiayaan masyarakat long term. Hal yang sama berlaku untuk sertifikasi halal UMKM makanan yang memerlukan pembiayaan ringan berbasis ijarah atau K. Peluang transformasi melalui kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia selama 10 tahun terakhir memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari pendirian Komite Nasional atau KNEKS yang dipimpin langsung oleh Presiden. Struktur organisasi seperti ini jarang ditemukan di negara lain, bahkan di negara mayoritas Muslim seperti Pakistan, Mesir, atau Turki. Keberadaan KNEKS menandakan bahwa ekonomi syariah ditempatkan sebagai agenda nasional. Sebagai contoh, salah satu program prioritas KNEKS adalah mendorong penguatan perbankan syariah melalui konsolidasi. Pembentukan Bank Syariah atau BSI merupakan bukti nyata bahwa pemerintah menyadari pentingnya skala ekonomi yang besar agar bank syariah mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Setelah merger, aset BSI langsung melonjak menjadi lebih dari 200 triliun dan menjadikannya salah satu dari 10 bank terbesar di Indonesia. Dengan ukuran yang jauh lebih besar, BSI dapat membuka peluang pembiayaan skala besar seperti pembiayaan infrastruktur, transportasi massal, dan industri halal nasional. Kebijakan pemerintah lainnya adalah akselerasi pembiayaan UMKM melalui skema pembiayaan syariah. Contohnya adalah program KUR Syariah yang diterapkan melalui BSI BRI Syariah atau sebelum merger, dan beberapa BPR Syariah. Dengan hadirnya KUR Syariah, pelaku UMKM memiliki alternatif pembiayaan yang lebih etis dan bebas bunga, tetapi tetap terjangkau dan mudah diakses. Program seperti ini membuka peluang besar bagi industri syariah untuk memperluas pangsa pasar sekaligus berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Kemudian peluang sinergi antara lembaga syariah. Ekosistem syariah bukan hanya perbankan,
Ia mencakup lembaga zakat, wakaf, koperasi syariah, vintage syariah, pegadaian syariah, hingga pasar modal syariah. Jika seluruh elemen ini saling terhubung, industri perbankan syariah dapat bertransformasi menjadi sistem yang jauh lebih kuat. Koperasi syariah, vintage syariah, pegadaian syariah, hingga pasar modal syariah. Jika seluruh elemen ini saling terhubung, industri perbankan syariah dapat bertransformasi menjadi sistem yang jauh lebih kuat. Misalnya, dana wakaf produktif dapat ditempatkan sebagai kolateral substitusi dalam pembiayaan UMKM. Sebuah pesantren yang memiliki tanah wakaf dapat menggunakannya sebagai dasar pembentukan badan usaha syariah. Bank syariah dapat memberikan pembiayaan masyarakat yang keuntungannya dibagi dua antara bank dan pesantren. Contoh ini telah terjadi di beberapa pesantren besar seperti Pondok Modern Gontor dan Pondok Darul Arqam Muhammadiyah, di mana aset tanah wakaf digunakan untuk pembangunan minimarket produksi roti dan koperasi syariah. Sinergi seperti ini adalah peluang besar karena bank syariah dapat memperluas pasar tanpa harus menanggung penuh resiko pembiayaan. Di sisi lain, lembaga wakaf dan zakat dapat mengoptimalkan manfaat sosialnya melalui kegiatan ekonomi yang produktif. Jika pola kolaborasi ini dilakukan secara nasional, ekonomi syariah dapat tumbuh lebih cepat daripada sektor konvensional. Kemudian, peluang dari perubahan gaya hidup generasi muda. Generasi milenial dan Gen Z merupakan demografi terbesar di Indonesia saat ini. Menariknya, banyak penelitian menunjukkan bahwa generasi muda memiliki ketertarikan tinggi pada produk halal, gaya hidup beretika, atau ethical lifestyle, seperti investasi berbasis nilai moral. Misalnya, meningkatkan tren hijrah dengan maraknya kajian keislaman, busana muslim modern, dan komunitas bisnis syariah menjadi faktor besar yang mendukung pertumbuhan industri syariah. Sebagai contoh, munculnya komunitas seperti Muslimpreneur Indonesia, komunitas pengusaha hijrah, dan Tahrim Investor Community, menunjukkan bahwa generasi muda semakin sadar akan nilai syariah dalam kegiatan ekonomi. Banyak di antara mereka yang lebih memilih menabung di bank syariah, membeli reksadana syariah, atau berinvestasi pada saham-saham yang masuk DES atau daftar efek syariah. Ketika generasi muda mulai memasuki usia produktif dan memiliki pendapatan tetap, preferensi memiliki terhadap produk syariah akan menjadi peluang besar bagi perbankan syariah. Mereka akan mencari aplikasi mobile banking yang syariah, ingin membeli rumah dengan KPR syariah, dan membuka bisnis dengan pembiayaan musyarakah. Karena itu, peluang demografis generasi muda menjadi salah satu dorongan utama pertumbuhan industri syariah. Kemudian, interaksi tantangan dan peluang. Industri syariah berkembang dalam dua arus besar, tantangan yang menekankan dan peluang yang mendorong. Keduanya bukan dua sisi yang terpisah, tetapi saling berkaitan dan memengaruhi arah perkembangan. Misalnya, tantangan rendahnya literasi dapat berubah menjadi peluang penumbuh pasar apabila dilakukan edukasi masih melalui media digital. Ketika masyarakat mulai memahami bahwa akad murabahah berbeda dari kredit, bahwa mudharabah membuka peluang bagi hasil yang adil, maka kepercayaan publik akan meningkat.
Contohnya, beberapa kampus telah memasuki mata kuliah Fintech Syariah sebagai kurikulum wajib. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan sumber daya manusia sebenarnya dapat menjadi peluang untuk mencetak tenaga profesional baru. Demikian pula, tantangan mengenai skala ekonomi dapat berubah menjadi peluang setelah adanya merger BSI dengan aset besar. Biaya operasional dapat ditekan sehingga margin pembiayaan bisa menjadi lebih kompetitif. Pada akhirnya, tantangan efisiensi akan berubah menjadi kekuatan struktural. Interaksi ini menunjukkan bahwa masa depan perbankan syariah bukan ditentukan oleh besar kecilnya tantangan, melainkan oleh bagaimana industri ini mampu memanfaatkan peluang yang muncul dari tantangan tersebut. Untuk memberikan gambaran lebih konkret, berikut adalah beberapa contoh kasus yang menunjukkan bagaimana tantangan dan peluang muncul secara bersamaan. Yaitu ada yang pertama, pembiayaan UMKM di Jawa Barat. Salah satu BPR syariah di Jawa Barat menghadapi tantangan literasi masyarakat. Banyak calon nasabah tidak memahami akad syariah, namun BPR syariah tersebut justru memanfaatkan momen ini sebagai peluang untuk menciptakan edukasi keliling syariah dengan mengunjungi pasar tradisional, masjid, dan balai desa. Hasilnya, dalam 2 tahun jumlah nasabah meningkat lebih dari 40%. Ini menunjukkan bahwa mengubah tantangan menjadi peluang adalah kunci perkembangan industri syariah. Kemudian, digitalisasi BSI mobile banking. Sebelum merger, bank-bank syariah dianggap tertinggal secara digital. Namun setelah merger menjadi BSI, lembaga ini melakukan transformasi besar-besaran. BSI Mobile kini menjadi salah satu aplikasi mobile banking paling banyak diunduh di Indonesia. Bahkan memiliki fitur spesifik seperti pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tantangan digital berubah menjadi peluang diferensiasi pasar. Sebagai solusi pembiayaan infrastruktur, pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol, jembatan, dan bendungan. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan instrumen investasi halal. Pemerintah kemudian mengembangkan sukuk negara sebagai solusi. Instrumen ini tidak hanya memenuhi kebutuhan investor, tetapi juga menjadi sumber pembiayaan pembangunan nasional. Ini adalah contoh bagaimana peluang ekonomi syariah dapat menciptakan dampak makro. Jadi dari pembahasannya ini, yaitu kesimpulannya adalah perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang berada di persimpangan antara tantangan struktural dan peluang strategis yang sangat besar. Di satu sisi, industri ini masih menghadapi berbagai hambatan fundamental seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memahami aspek teknis dan fikih muamalah, skala ekonomi yang belum optimal, serta ketertinggalan dalam digitalisasi dan inovasi produk. Tantangan regulasi dan kelembagaan, terutama terkait sinkronisasi kebijakan dan tuntutan spin-off unit syariah, juga menjadi faktor penghambat yang memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih akurat dan konsisten. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.